Hai, welcome to Teras Santai Official yang membahas tempat-tempat santai yang asik buat healing, sambil ngunyah, sambil ngopi, pokoknya santai-santai aja deh. Gimana? Udah sempat healing belum hari ini? Hai, hari ini Nona Teras lagi penasaran sama salah satu cafe yang ada di Depok. Karena dari tampilan luarnya aja udah kelihatan unik, artsy gitu ya teman-teman. Jadi nama cafe yang mau kita tuju hari ini adalah Artivator Cafe. Lokasinya ada di Depok Lama, di Jalan Pemuda, Pancoran Mas, Depok. Jadi ini terletak di kawasan kota tuanya Depok gitu ya. Artivator Cafe ini cukup luas ya, sering digunakan untuk berbagai event gitu. Mulai dari acara arisan, meeting, ulang tahun, lamaran, bahkan private wedding juga bisa diadain di sana. Dan lokasinya tuh enak ya, masih deket dengan jalan besar. Jadi kalau buat acara tuh masih oke, nggak susah untuk mencapai lokasinya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nih lagi cari-cari referensi tempat yang oke untuk event spesial kalian, coba deh simak terus video ini sampai habis. Siapa tahu cafe ini cocok untuk kebutuhan kalian. Dan ini kita sekarang udah sampai di lokasi kafenya nih. Dari depan langsung kelihatan jelas ya signage-nya dengan tulisan Artivator yang cukup besar. Jadi dijamin gak bakal kelewatan sih, karena signage-nya dari jalan tuh kelihatan jelas banget. Dan ini parkirannya cukup luas ya, jadi kalau kalian bikin acara ramean di sini atau event-event spesial gitu ya, fasilitas parkirnya masih cukup memadai. Dan ini adalah tampilan bagian depan cafe. Dari luar udah langsung kelihatan nyeni banget ya. Ada signage Artivator dengan susunan tulisan yang dibuat lebih artistik. Selain itu juga susunan kendi di bagian belakang yang membentuk seperti dinding, menambah kesan unik di area pintu masuk ini. Lalu ada yang eye-catching juga nih, ada welcome sign yang sangat unik, yaitu patung gorila yang cukup besar yang terbuat dari susunan potongan-potongan kayu. Keren ya, ini tuh benar-benar nyeni banget sih. Jadi cafe ini memang mengusung konsep art cafe and space gitu ya. Kita bakal nemuin berbagai nuansa seni di dalamnya. Jadi nggak hanya sekedar cafe aja nih, tapi sekaligus seperti galeri seni dan multifunctional space juga. Jadi bisa untuk sekedar bersantai ataupun private event seperti ultah, meeting, lamaran, dan sebagainya. Nah ini begitu masuk kita langsung disambut dengan ramah banget nih ya sama masnya. Dan ini lihat dong, di ceilingnya tuh unik banget ya. Ada berbagai hiasan gantung berbentuk bangunan asimetris warna hitam yang memenuhi seluruh plafon di area pintu masuk. Di area kasir dan coffee bar-nya ini juga kece loh, menggunakan box hidran bekas di bagian depannya. Jadi warna merahnya tuh memang beneran asli dari box hidrannya itu sendiri. Keren ya idenya, barang bekas bisa didaur ulang jadi estetik kayak gini. Nah, di dekat jendela depan ini ada sitting area juga, dan di ruangan yang agak masuk ke dalam ini sebenarnya adalah area penyimpanan kebutuhan cafe. Tapi karena desainnya tetap kelihatan unik, jadi nggak kelihatan ya kalau ini adalah area penyimpanan. Bangunan cafe ini sebenarnya dulunya adalah rumah lama zaman Belanda yang sudah berganti fungsi beberapa kali, hingga akhirnya sekarang menjadi area aktivitas Artivator. Jadi memang cocok banget ya antara sejarah bangunan aslinya dengan interior yang diterapkan menonjolkan nuansa antik dan vintage yang unik banget berpadu dengan nuansa industrial yang terlihat pada aksen semen unfinished dan juga bata expose pada dindingnya. Selain terdapat beberapa benda antik, kita juga bisa menemui berbagai koleksi seni foto zaman dulu di beberapa area di cafe ini. Sesuai dengan konsepnya yang multifunctional space, di sini tersedia beberapa fasilitas private room. Dan ini sekarang kita coba lihat private room ruang Danis. Jadi ada nama-nama ruangnya ya. Nah ini ruangannya cocok banget ya kalau mau buat meeting atau mungkin mau ajak geng arisan kalian ke sini juga oke nih. Ambience-nya nyaman dan seni fotografi yang terpajang di dinding membuat lebih estetik. Dan sekarang kita mau lihat private room ruang Laras yang letaknya ada di seberang ruang Danis tadi. Nah kalau di sini lebih luas ya, bisa memuat kapasitas lebih banyak orang. Nah ruang-ruang private ini apabila sedang tidak di-reserve tetap bisa digunakan untuk pengunjung cafe ya. Jadi buat yang lagi ngafe, kalau pingin adem di ruangan indoor, boleh banget pilih sitting area di area-area private room yang tersedia di sini selama ruangannya memang sedang tidak di-reserve. Lanjut kita sekarang masuk ke area yang paling belakang. Ini adalah area yang langsung mencuri perhatian banget ya kalau dari arah lorong tadi. Karena warna dindingnya yang merah menyala tuh bener-bener eye-catching banget.
Jadi ini adalah gallery area. Di sini areanya paling luas ya, dan memang suasananya seperti galeri seni. Ada beberapa lukisan, ada karya seni 3 dimensi juga yang menghiasi ruangan ini, dipercantik dengan lampu spotlight yang mengarah langsung ke objek seni, membuat ambience galerinya tuh berasa banget ya. Menurut staf di sini, semua lukisan dan patung-patung yang ada di kafe ini merupakan koleksi pribadi pemilik kafe. Jadi memang owner kafenya ini tuh sepertinya nyeni banget ya. Di sini kita juga bisa menemukan foto-foto dekorasi aktivator kafe saat digunakan untuk event-event spesial. Jadi kita bisa lihat ya contoh-contoh dekorasi yang pernah dibuat untuk event seperti ulang tahun, bridal shower, ataupun private wedding. Nah, sekarang kita mau lanjut lihat-lihat area outdoor-nya ya. Tapi sebelum itu ada info menarik nih. Jadi ternyata kafe ini juga pernah jadi lokasi setting untuk syuting film serial Indu Gajah yang diperankan oleh Marshanda. Teman Tera sudah ada yang nonton belum? Yang udah nonton pasti paham deh nih lokasinya muncul pas di scene apa. Saya tunjukin clue-nya ya. Nah ini nih, jadi area coffee bar-nya terlihat jelas ya di scene ini dengan ciri khas box hidran merahnya. Lalu di area sudut dekat pintu ke arah outdoor juga tampak jelas ya di scene ini. Buat yang suka banget sama filmnya, bisa nih mampir ke sini biar lihat langsung lokasinya, jadi bisa lebih menjiwai filmnya ya nggak? Oke lanjut, kita sekarang udah di area outdoor-nya ya. Nah ini bisa kita lihat pada bagian ceilingnya ada hiasan nirmana dengan lampu-lampu gantung berbahan dasar rotan yang kelihatan cantik banget. Ini kalau malam lampu-lampunya nyala semua gitu, ih cakep deh. Makanya ini jadi area favorit juga untuk bikin private party semi outdoor gitu. Apalagi view-nya juga langsung menghadap ke taman terbuka dengan pohon tinggi menjulang di bagian tengahnya yang bikin makin seger gitu view-nya. Kebayang ya, pasti asik banget sih kalau bikin private party dengan konsep semi outdoor di sini. Nah di sebelah area yang tadi, di sebelah pagar besi kotak-kotak ini juga ada sitting area lagi nih. Di sini juga dihiasi lampu-lampu gantung rotan yang estetik ya. Di sampingnya juga ada pohon yang cukup rindang. Jadi walaupun di area ini tanpa atap, tapi berasa cukup adem. Dan sekarang kita udah di area favorit Nona Teras nih. And yes, area ini tuh estetik banget. Earth tone banget gitu nuansanya dengan bangku komunal panjang dari rotan dengan bentuk sandaran seperti gelombang. Dihiasi lampu-lampu gantung rotan yang bentuknya unik seperti topi ya. Terus deretan tiang-tiang kayu yang bentuknya seperti bingkai asimetris yang berjejer di sepanjang selasar ini tuh juga bikin makin kece. Ditambah view hijau-hijau dari taman terbuka di depannya bikin makin nyaman buat refreshing di sini. Taman ini juga cukup luas ya, mungkin kalau bikin acara yang ada games-gamesnya gitu bisa nih bikin kegiatan di area tamannya. Kayak acara ulang tahun anak-anak gitu misalnya kan biasanya suka ada gamesnya gitu ya, seru deh pasti. Lanjut lagi kita jalan ke arah belakang. Di sana ada deretan private room juga. Jadi ada 3 private room dengan semi-open concept tanpa pintu. Semuanya menggunakan kaca clear yang menghadap ke arah taman, jadi view dari dalam ke arah luar terasa luas ya. Tema desain masing-masing ruang juga beda-beda nih. Kalau yang kita lihat sekarang ini adalah ruang Yuri A. Ruangan ini adalah yang paling luas dibandingkan area-area private room di sebelahnya. Di sini nggak ada AC-nya ya, karena semi-open concept. Tapi ada 2 buah ceiling fan yang cukup membuat ruangan ini terasa lebih sejuk. Lanjut ke area private room di sebelahnya, yaitu Yuri B. Di sini areanya lebih kecil ya, hanya terdapat 3 buah kursi. Tapi desainnya kece sih, walaupun ruangannya mungil, tapi tetap estetik. Dan ini adalah private room area yang paling ujung, namanya ruang Yuri C. Di sini desainnya beda lagi ya. Kapasitas sitting areanya juga lebih banyak dibandingkan yang di sebelahnya. Bentuk kursinya juga unik nih, jadi memang tiap-tiap ruang punya tema dan ciri khas masing-masing. Jadi memang cafe ini oke banget sih, selain fasilitas dan areanya yang luas, tapi food and beverage-nya pun juga oke dengan harga yang terjangkau. Nah ini orderannya udah datang, untuk minumannya kemarin nyobain milky coffee dan juga sunset mocktail. Kopinya enak, takaran susunya pas, rasanya creamy dan gak terlalu manis. Untuk sunset mocktailnya juga seger banget, ada perpaduan rasa asam dan manis ditambah potongan buah stroberi, jadi makin seger deh. Lalu untuk makanannya ada tuna sandwich dan juga nasi goreng cakalang. Tuna sandwichnya ini rotinya empuk dengan isian tuna yang sudah dimix dengan campuran saus yang asam manis creamy gitu ya dan agak pedes sedikit. Tunanya nggak pelit ya, dan isinya selain tuna juga ada potongan telur rebus, sayuran, dan bawang bombay.
Dan ini juga dilengkapi dengan kentang goreng ya. Nah yang saya suka nih, kentang gorengnya ini bukan kentang frozen food gitu ya, tapi kentang fresh. Jadi rasanya lebih rich dan empuk gitu. Terus ini, nasi goreng Cakalangnya juga wajib dicoba. Isinya rame ya, ada telur ceploknya, ada kerupuk, acar, dan sambal matah yang spesial. Rasanya cukup medok dengan gurih dan manis yang pas. Dijamin sih, kalau makan ini pantang berhenti sebelum tandas. Terus cobain ini juga nih, pisang geprek losari. Jadi pisangnya dilumuri gula aren dan santan. Ini enak banget deh di mulut, lembut, creamy, terus sensasi gurih santan dan manisnya gula aren tuh berasa kayak apa ya? Sopan gitu loh di lidah. Fix ini saya tuh abis makan sendiri. Nah terus tempat takeaway ini juga, Coffee Crust Peanut. Jadi ini tuh kopi susu yang dipadukan dengan kacang seperti selai kacang gitu. Enak deh, ini ada sensasi rasa gurih dari kacangnya. Di cafe ini juga pastinya tersedia fasilitas musola dan toilet ya. Lokasinya ada di paling belakang dekat dengan private room yang ada kaca-kacanya tadi. Nah, ini di sini pun tetap artistik ya, ada patung karya seni juga di sini. Jadi benar-benar di setiap sudut itu pasti ada sentuhan artnya. Nah, ini di sebelah kiri adalah area musolanya, tidak terlalu luas tapi bersih dan sudah disediakan sajadah dan mukena juga. Di depan musola ada area untuk wudhu dan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Lalu di sebelah kanan ini adalah area toiletnya, terpisah ya antara laki-laki dan perempuan. Di sebelah kiri yang perempuan, yang kanan yang laki-laki. Area wastafel untuk laki-laki dan perempuan juga terpisah ya, masing-masing ada 3 buah wastafel. Di bagian perempuan juga bilik toiletnya ada 3, dan area toiletnya ini cukup bersih. Kelihatannya seperti kurang bersih ya, tapi ini karena efek dari aplikasi semen unfinished ciri khas gaya industrial pada area dindingnya. Overall, Cafe Artifater ini sebagai cafe art dengan multifunctional space cukup mampu mengakomodir kebutuhan customer yang beragam. Lokasinya yang mudah dijangkau, khususnya untuk warga Depok dan sekitarnya, kemudian juga areanya yang luas dan beragam fasilitas ruang yang tersedia, dan juga sajian hidangan restonya yang oke, recommended banget untuk masuk dalam bucket list kalian. Jadi dari sekarang nih, mulai deh di planning ya untuk bikin acara spesial atau private party yang seru di sini. Oke, thanks for watching. See ya! Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you.